Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Trihartati, Magister Komputer, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Selamat malam teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Rahmat Hidayat, Nurul Adawiyah Zahra, Sari Rahmawati, Rizky Hermaliani, Siti Sofia, dan Jenny Saputra. Di sini kami akan menjelaskan tentang studi kasus terkait siklus produksi pada CV Cipta Busana. Sebelum masuk ke ruang lingkup, saya akan menjelaskan terkait CV Cipta Busana terlebih dahulu. CV Cipta Busana sendiri adalah suatu perusahaan yang bergerak pada produksi penjualan celana jeans. Merek yang dihasilkannya adalah merek Edwin. Nah, ruang lingkup proyeknya adalah dalam penyusunan proyek ini, kami membatasi ruang lingkup proses pengumpulan data produksi mulai dari desain mock-up, pemolaan, penjahitan, laundry, hingga packing sampai produk siap untuk dipasarkan. Nah, pengertian siklus produksi sendiri adalah sistem yang berisi serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang mempunyai hubungan dengan proses pembuatan suatu produk. Nah, ini adalah gambar hubungan antara semua sistem terhadap siklus produksi. Yang pertama ada interaksi antara siklus produksi dengan siklus pendapatan. Nah, siklus pendapatan di sini mempunyai peran sebagai siklus yang memberikan informasi tentang produk yang dipesan dan ramalan atau forecast tentang kuantitas penjualan. Informasi ini digunakan oleh bagian produksi sebagai masukan untuk menyusun rencana produksi dan jumlah dari persediaan yang diinginkan. Sebagai timbal balik, bagian produksi akan memberi siklus pendapatan informasi-informasi tentang produk apa saja yang telah selesai diproduksi maupun jumlah produk yang siap untuk dijual. Kemudian ada interaksi antara siklus produksi dengan siklus pembelian atau siklus pengeluaran. Bagian produksi berperan mengirimkan informasi tentang bahan baku, di mana informasi tersebut tertuang dalam bentuk surat permintaan pembelian atau purchase. Sebagai timbal balik dari informasi tersebut, siklus pembelian memberikan informasi tentang bahan baku yang telah dibeli dan informasi mengenai biaya overhead pabrik. Kemudian ada interaksi antara siklus produksi dengan sistem manajemen atau siklus penggajian. Bagian produksi akan memberikan informasi tentang jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan kepada sistem sumber daya manusia atau penggajian yang sebagai biasanya akan memberikan data tentang ketersediaan dari tenaga kerja dan biaya dari tenaga kerja tersebut. Kemudian ada interaksi siklus produksi dengan siklus buku besar dalam pelaporan. Informasi yang diberikan kepada siklus buku besar dan pelaporan adalah informasi mengenai harga pokok produksi. Next. Nah, ini adalah tujuan siklus produksi. Nah, semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. Terus persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. Kemudian ada semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Terus semua transaksi siklus produksi dicatat dengan akurat. Kemudian catatannya akurat, dipelihara dan dilindungi dari kehilangan.
Kemudian aktivitas siklus produksi dilakukan secara efisien dan efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sari Rahmawati. Berikut adalah aktivitas dalam siklus produksi. 1. Desain produk, yaitu untuk merancang sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsional secara sementara simultan meminimalkan biaya produksi. Di dalam desain produk ini menghasilkan 2 dokumen, yaitu 1. Daftar kebutuhan bahan dan daftar operasi. Yang kedua, perancangan dan penjadwalan. Mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek sekaligus meminimalkan persediaan bahan baku dan barang jadi. Yang ketiga, ada operasi produksi, yaitu aktivitas yang terkait dalam proses produksi ini beragam, tergantung pada tingkat kerumitan suatu produk yang dihasilkan dan menggunakan teknologi dalam proses tersebut. Yang keempat, ada akuntansi biaya. Memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi produksi. Memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan bauran produk. Ini adalah struktur organisasi. Yang pertama ada direktur utama, kemudian di bawahnya ada manajer, lalu accounting, purchasing. Di bawahnya ada kepala produksi, kepala gudang, marketing, dan administrasi. Kemudian di bawahnya ada divisi-divisi. Implementasi sistem informasi siklus produksi pada CV Cipta. 1. Produk desain. Tahapan ini membuat gambaran kasar desain celana, yang kemudian desain tersebut disempurnakan oleh bagian desain menggunakan aplikasi komputer. Bagian desain akan mendesain celana sesuai dengan permintaan dari pemilik. Apabila pemilik sudah setuju, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap selanjutnya adalah mock-up. Pada tahapan ini, gambaran yang telah dibuat oleh bagian desain akan dipadukan dengan warna dasar dan celana jeans tersebut. Pada tahap kedua, yaitu planning dan scheduling. Langkah kedua, pada langkah ini, perusahaan kami melakukan perencanaan dan penjadwalan produksi. Metode yang dilakukan adalah praktik produksi yang lean manufacturing, yaitu praktik produk yang mempertimbangkan segala pengeluaran sumber daya yang ada untuk mendapat nilai ekonomis terhadap pelanggan tanpa adanya pemborosan. Pemborosan inilah yang menjadi target untuk dikurangi karena barang yang diproduksi dalam menanggapi permintaan pelanggan dan terbatas para penggemar celana jeans. Kemudian ada dokumen yang diperlukan. Yang pertama ada Master Production Schedule, yaitu menentukan berapa banyak setiap produk yang akan diproduksi selama periode perencanaan dan kapan produksi yang harus terjadi yang dikirimkan via email. Yang kedua ada Production Order, yaitu dokumen otorisasi pembuatan sejumlah produk tertentu. Yang ketiga ada Material Requisition, yaitu kewenangan penghapusan kuantitas yang diperlukan bahan baku dari gudang. Yang keempat, ada Move Ticket, yaitu dokumen yang mengidentifikasi transfer internal bagian, lokasi yang mereka transfer, dan waktu transfer. Next. Kemudian tahap ketiga yaitu Production Operation. Setelah pabrik menerima desain dari bagian desain, langkah selanjutnya adalah pembuatan celana jeans. Nah, langkah-langkahnya itu ada yang pertama, bagian pemotongan bahan akan memotong terlebih dahulu bahan celana jeans sesuai dengan ukuran yang tercantum dalam material requisition.
Hal tersebut dilakukan agar hasil produksi tidak akan mengecewakan, khususnya bagi konsumen. Yang kedua, setelah bahan dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan, proses berikutnya adalah menjahit sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, proses berikutnya setelah menjahit selesai dilaksanakan adalah laundry atau mencuci celana jeans yang telah selesai dijahit. Yang keempat, yaitu proses terakhir adalah packing. Proses ini dilakukan dengan melipat celana jeans yang sudah di-laundry, kemudian dilipat dan dimasukkan ke dalam plastik untuk dikirimkan ke gudang penyimpanan. Next. Yang keempat ada cost accounting, yaitu langkah terakhir dari siklus produksi adalah akuntansi biaya. Cara yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan proses costing, karena sistem biaya dihitung berdasarkan proses dari pembuatan celana itu sendiri. Biaya akan dihitung dari bagian desain, bagian pemotongan, bagian sablon, bagian jahit, bagian packing, sampai celana tersebut siap untuk disimpan di gudang. Next. Selanjutnya masuk ke use case diagram. Nah, di use case diagram ini ada 4 departemen yang melakukan pekerjaan. Untuk departemen pemasaran ini melakukan pengerjaan pembuatan spesifikasi produk dan pemesanan barang modal. Lalu ada departemen kualitas kontrol. Di departemen kualitas kontrol ini mereka membuat SOP, membuat produk, cek sampel produk, dan membuat laporan produksi. Lalu ada departemen produksi. Di departemen produksi ini mereka mengerjakan cek spesifikasi produk, membuat produk, cek sampel produk, dan report untuk pembuatan laporan produksi, lalu menyimpan penyimpanan barang. Nah, yang itu ada departemen gudang. Departemen gudang ini input bagian penyimpanan barang sama pemesanan barang jualan. Lalu selanjutnya ada activity diagram. Di activity diagram ini ada terbagi dari bagian produksi sama pemilik. Alur itu yang pertama dari bagian produksi, yaitu memeriksa ketersediaan barang, lalu membuat daftar barang yang akan habis, lalu ke pemilik untuk membuat daftar barang yang akan diproduksi sesuai daftar yang dibuat oleh bagian produksi, lalu kembali lagi ke bagian produksi untuk memproduksi barang sesuai permintaan. Terus kita masuk ke proses produksi dari CV Cipta Busana dulu. Jadi itu semua input dari satu server. Yang pertama itu ada input database besar. Input database besar ini sudah pasti masuk ke server, lalu dilanjutkan ke memilih bahan dan pengolahan. Bagian ini juga masuk ke server, lalu selanjutnya ke penjahitan pola yaitu atau selanjutnya data ini juga masuk ke server, lalu selanjutnya ke laundry memproses cara matang. Setelah masuk ke server, dilanjut ke finishing proses packing kalau jadi yang masuk ke server. Dan semua kegiatan yang masuk ke server dikontrol oleh manajer untuk melihat hasil laporan bahan dasar, pola, celana mentah, celana matang, celana jadi, dan produksi melalui internet. Lalu selanjutnya ada spesifikasi sistem berjalan. Nah, spesifikasi sistem berjalan adalah rangkaian dari proses-proses yang akan digunakan dalam sistem berjalan yang memerlukan dokumen masukan untuk mendukung terhadap jalannya proses yang akan dilakukan dokumen keuangan. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Dokumen masukan atau dokumen input ialah segala bentuk masukan yang berupa dokumen dan diolah dalam proses sehingga dapat menghasilkan suatu keluaran. Bentuk dokumen masukan dalam sistem produksi pada CV Cipta Busana adalah sebagai berikut. 1, surat order produksi, yang kedua kebutuhan bahan, dan yang ketiga kartu jam kerja. Kemudian berikut contoh dokumen masukan dari PT Surya Kencana ke CV Cipta Busana. Ada nomor order, nama, merek, banyak, hingga harga jumlah produk yang dipesan. Kemudian untuk bentuk spesifikasi bentuk dokumen keluaran,
merupakan dokumen yang dibuat berdasarkan data yang keluar. Bentuk dokumen keluaran dalam sistem produksi pada CV Cipta Busana adalah 1. Delivery dokumen, yang kedua permintaan dan pengeluaran barang gudang, dan yang ketiga adalah laporan produk selesai. Contoh dokumen keluarannya kurang lebih seperti ini, ada shipping invoice, nomor pesanan dari Cipta Busana ke Surya Kencana, kurang lebih seperti ini. Kemudian permasalahan dari hasil analisa yang berjalan pada proses produksi pada CV Cipta Busana, yaitu sulitnya memprediksi permintaan produk dan juga pabrik masih mengalami kesulitan dalam meningkatkan efisiensi dalam pabrik karena belum memaksimalkan proses lean manufacturing yang dijalankan. Selanjutnya di sini ada pemecahan masalah. Dari permasalahan di atas, kami ingin memberikan solusi atau saran kepada CV Cipta Busana dalam menghadapi sulitnya memprediksi permintaan produk, yaitu dengan perusahaan harus tahu terlebih dahulu terkait permintaan produk celana jeans tersebut. Dalam menjalankan produksi, perusahaan sebaiknya memiliki perangkat lunak yang melibatkan fitur pelaporan akurat. Hal ini memberikan kemudahan perusahaan untuk mengetahui target penjualan dan tahu seberapa banyak produk yang harus disiapkan. Dan untuk meningkatkan efisiensi dalam produksi, dapat dilakukan dengan cara mengurangi biaya, mengurangi pekerjaan yang menggunakan banyak waktu dan tenaga. Tak hanya itu saja, pabrik juga perlu mengurangi pembuangan material dan mengoptimalkan peralatan produksi dengan meminimalkan kerusakan. Next. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan setelah penyusun mengamati dan mempelajari sistem informasi akuntansi terkait siklus produksi pada CV Cipta Busana, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu, CV Cipta Busana telah menggunakan sistem produksi lean manufacturing dalam proses bisnisnya. Yang kedua, dengan sistem yang baik diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan juga produktivitas karyawannya. Yang terakhir itu ada dengan produksi yang efisien, maka akan memberikan dampak yang baik bagi perusahaan. Selanjutnya sini ada saran, setelah mengambil kesimpulan mengenai sistem informasi akuntansi siklus produksi pada CV Cipta Busana, penyusun dapat memberikan saran yang berhubungan dengan kegiatan produksi yang terjadi di CV Cipta Busana. Adapun saran dari penyusun adalah, yang pertama itu dalam proses produksi hendaknya pabrik memiliki perangkat lunak yang melibatkan fitur pelaporan akurat agar memudahkan dalam memprediksi permintaan produk. Yang kedua, ada dalam produksi harus dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi untuk mengurangi kesalahan. Next. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka, yaitu sumber-sumber yang kami gunakan dalam menyelesaikan tugas ini. Next. Terakhir, terima kasih kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, lalu ada Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, ada juga Ibu Trihartati M.Com yang sudah meluangkan waktunya, terima kasih. Terakhir ada teman-teman juga yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. Next. Nah, sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.